Mereka adalah The Dawn's Border, kelompok pencuri ksatria yang namanya sudah menggema luas. Sekejap, suasana kedai yang riuh mendadak membeku. Semua orang, bahkan yang sudah mabuk sekalipun, menoleh ke arah mereka. Nama itu membawa gaung yang dalam. Mereka pernah menghancurkan pedagang keji bernama Gilan, mengguncang organisasi perbudakan Zod, dan kini mereka diburu dengan hadiah besar di kepalanya. Namun, bagi rakyat kecil, kelompok ini adalah pahlawan yang berpihak pada mereka. Abel menatap serius, menyadari betapa terkenalnya kelompok yang kini duduk di sisinya. Sang wanita pirang menjawab dengan keyakinan penuh bahwa mereka hanya melakukan hal yang benar. Negara seharusnya melindungi rakyatnya, namun korupsi dan suap telah merajalela. Di hadapan semua orang yang kini menyimak, ia menyatakan bahwa penyakit busuk itu adalah alasan mereka turun tangan. Percakapan di dalam kedai berlanjut pada topik yang lebih dalam, menyentuh soal penderitaan rakyat di bawah pemerintahan yang lalai. Rio dengan nada lirih mengakui bahwa ia tak bisa berbicara atas nama seluruh kerajaan, namun setidaknya wilayah selatan masih berada dalam kondisi yang baik. Abel menambahkan dengan tenang bahwa hal itu terjadi berkat kepemimpinan para bangsawan besar di wilayah tersebut. Margrave Lune dikenal luas sebagai seorang pemimpin adil, bijak, dan jujur. Sosok teladan kebangsawanan yang dihormati karena kebijaksanaan serta keteguhannya. Sementara itu, Marquess Heinlein yang berkuasa di kota terbesar di selatan Akrai berasal dari garis keturunan panjang penguasa berbakat. Ia sendiri pun menjadi salah satu penguasa yang luar biasa, dan sistem yang diwariskan keluarganya terus menghasilkan pemimpin yang mumpuni. Bagi Abel, keberadaan sistem yang mampu melahirkan orang-orang berbakat adalah kekuatan yang tidak boleh diremehkan, dan disitulah letak keunggulan kerajaan. Rio mengangguk penuh semangat mendengar penjelasan itu. Mereka yang hidup di selatan kerajaan memang diberkahi, karena dengan pemimpin yang cakap, rakyat dapat hidup damai dan bahagia. Sebaliknya, pemimpin yang lemah dan tak bertanggung jawab hanya menjerumuskan rakyat pada penderitaan. Pandangan itu membuat wilayah negara besar yang kini mereka singgahi terasa begitu menyedihkan bila dibandingkan dengan tanah air mereka sendiri. Namun, terlepas dari semua itu, tugas Rio dan Abel bukanlah membawa kebahagiaan bagi rakyat negara ini, melainkan untuk dapat menemukan penyebab di balik penguncian perbatasan. Kecurigaan mulai muncul. Rio berbisik pada Abel, mempertanyakan apakah kelompok pencuri ksatria ini merupakan alasan di balik blokade tersebut. Abel mengakui kemungkinan itu, namun tetap merasa ada yang tidak sepenuhnya sesuai. Rio pun merasakan hal yang sama. Mereka sepakat untuk tidak terburu-buru, memilih bertahan lebih lama demi mengamati situasi. Di saat itu, wanita berambut pirang kembali mengenakan tudungnya, menutupi kecantikan yang sempat memikat semua orang di kedai. Beberapa keluhan kecewa terdengar dari pelanggan lain yang ingin terus memandanginya. Lalu, dengan tenang, ia menyatakan bahwa sudah tiba saatnya mereka bertiga meninggalkan tempat itu. Kedua pengawalnya langsung bersiap. Tubuh mereka menegang, seolah kapan saja siap menerobos keluar. Rio menawarkan bantuan, bahkan siap memperkuat pertahanan mereka dengan sihir. Tetapi sang wanita menolak dengan sopan. Ia tidak ingin menyusahkan mereka lebih jauh. Menurutnya, selama yang dibutuhkan hanya pelarian, mereka masih sanggup mengatasinya. Namun, Rio dengan tatapan serius melaporkan hasil pengamatannya. 3 penyihir bersembunyi tepat di depan kedai dan 3 lainnya mengintai di sekitar. 2 orang lain berada di belakang bangunan. Tak jauh dari sana, belasan orang berkumpul sebagai penonton yang penasaran. Lebih jauh ke utara, ada sekitar 50 orang yang jelas merupakan pasukan garnisun kota. Semua informasi itu membuat ketiga wanita terperanjat. Wanita berambut pirang lalu mengonfirmasi bahwa kelompok berjumlah 50 orang itu memang pasukan garnisun kota. Namun menurutnya, para pemburu hadiah yang kini memburu mereka bukan sekadar penjahat biasa. Mereka diduga memiliki hubungan dengan garnisun itu sendiri. Penjelasan ini bagi Rio terdengar masuk akal. Intrik semacam ini kerap terjadi, dan justru membuat situasi terasa seperti plot ringan dari sebuah kisah fantasi. Sesuatu yang mudah ia pahami, meski membuat Abel hanya bisa memandanginya penuh kecurigaan. Akhirnya, keputusan diambil. Rio bersedia membuka penghalang es yang selama ini melindungi kedai. Pada saat itu, ketiga wanita bisa menggunakan kesempatan untuk melarikan diri.
Mereka membungkukkan kepala penuh rasa terima kasih, lalu berbalik memohon maaf pada pemilik kedai atas masalah yang telah mereka bawa. Namun, sang pemilik kedai dengan semangat menggebu menyatakan kebanggaannya karena telah bertemu langsung dengan kelompok yang selama ini dianggap pahlawan rakyat. Rio bersiap. Ia memberi peringatan bahwa dinding es akan segera ia lenyapkan. Detik berikutnya, penghalang sihir yang melindungi bagian depan kedai menghilang, memberi jalan keluar. Ketiga wanita itu pun segera menerobos, melesat keluar dengan kecepatan penuh menuju jalanan kota yang kini telah dikepung musuh. Walaupun pada awalnya Rio sempat khawatir, namun setelah mereka bertiga keluar, hal yang sebaliknya justru malah terjadi. Dengan sangat mudah, tiga perempuan cantik itu kini langsung bergerak untuk dapat menyerang para penyihir yang tadi sudah disebutkan oleh Rio. Informasi Rio mengenai lokasi mereka ternyata sangat akurat, hingga hanya dalam hitungan detik mereka pun kini berhasil mengalahkannya. Lalu setelah itu mereka langsung kabur secepat kilat sebelum pasukan bantuan 50 orang ksatria kota datang menuju ke tempat mereka. Sebagai pengalih perhatian, 3 orang perempuan dari kelompok Dawn's Border langsung melepaskan satu buah sihir cahaya besar menuju ke arah yang berlawanan. Dengan niat untuk dapat memancing para penjaga supaya mau mengejar mereka dan supaya bar itu tidak diserang lagi. Setelah 10 menit berselang, ledakan sihir cahaya yang digunakan kelompok Dawn's Border masih terbayang jelas. Cahaya yang hampir membutakan siapa saja yang melihatnya. Hanya penyihir tingkat tinggi yang mampu menciptakan kilatan sebesar itu. Dan hal itu membuat Rio dan Abel jadi kagum. Dengan memanfaatkan kekacauan yang terjadi, keduanya pun berhasil meninggalkan kedai tanpa menarik perhatian. Namun, kesan yang ditinggalkan oleh trio pencuri ksatria itu masih melekat. Bagi Abel, tetap sulit dipahami bagaimana sekelompok bandit bisa bersantai, menikmati susu dan steak seolah tanpa beban. Rio sendiri bersikeras menyebut mereka bukan bandit, melainkan pencuri ksatria, sama-sama pelanggar hukum, tetapi dengan niat yang berbeda. Sekalipun keduanya berbeda pendapat, keduanya sepakat bahwa ada sesuatu yang aneh dengan keadaan Zimarino. Apakah benar Dawn's Border menjadi alasan penguncian perbatasan? Abel meragukannya. Menurut kesaksian pemilik kedai, trio itu hanyalah pelanggan tetap yang sering datang. Rasanya berlebihan jika seluruh kota, bahkan perbatasan negeri, ditutup rapat hanya untuk memburu mereka. Mungkin pihak berwenang baru saja menemukan sesuatu, tapi logika itu masih terasa ganjil. Dan Rio, meski tak sepenuhnya mengerti, menyadari bahwa intuisi Abel hampir selalu benar. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Meski malam sudah larut dan sebagian besar toko tutup, insting Abel mengarahkannya ke pusat kota. Rio setuju, dan keduanya berangkat mengikuti naluri itu. Namun, setengah jam kemudian, dugaan tersebut membawa mereka ke dalam masalah. Para prajurit garnisun justru mengira keduanya sebagai buronan yang sedang dicari. Dengan pedang besar di punggung Abel dan jubah sihir Rio, tak heran jika penampilan mereka menimbulkan kecurigaan. Segera mereka harus berlari menembus jalanan gelap Zimarino, diikuti teriakan pasukan yang mengejar. Sebagian besar prajurit akhirnya tertinggal karena kelelahan, tetapi 2 orang terus memburu mereka. Melihat peluang, Rio dan Abel memutuskan untuk menghentikan pengejaran itu dan mencari tahu alasan sebenarnya. Maka dalam sekejap, sihir es membekukan tubuh salah seorang prajurit hingga tak bisa bergerak. Hanya kepalanya yang dibiarkan bebas, sementara tubuhnya terkurung rapat dalam balok beku. Ketakutan segera merayapi diri sang prajurit. Di hadapannya berdiri Abel dengan pedang di punggung, dan di sampingnya Rio dengan senyum menyeramkan yang tak sesuai dengan wajahnya. Bagi si prajurit, senyum itu tampak seperti ekspresi iblis yang menemukan mainan barunya. Dengan tubuh bergetar, ia menyebut namanya Kinko dan mengaku berasal dari divisi urusan eksternal kantor pemerintahan Garnisun Zimarino. Dari sudut matanya, Kinko masih bisa melihat nasib rekannya, Grabai. Sosok itu sudah membeku total, bahkan kepalanya pun terkubur di dalam es. Tak ada lagi harapan baginya untuk hidup. Kesadaran itu membuat Kinko semakin gemetar, hingga air mata pun jatuh tanpa bisa ditahan. Pertanyaan berikutnya diajukan dengan nada dingin. Apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan malam itu? Kinko tidak mengerti maksudnya.
Tubuhnya kaku, lidahnya keluh. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, penyihir berjubah itu mengeluarkan benda aneh menyerupai gergaji es dan melambaikannya dengan santai, seakan bersiap menggunakannya pada tubuh yang terperangkap. Rasa ngeri menjalar ke seluruh urat syaraf Kinko, membuatnya menyesali nasib buruk yang menjerumuskannya ke tangan dua orang asing yang menakutkan ini. Di bawah kegelapan malam yang tebal, interogasi berlanjut. Sang pendekar pedang kembali mengajukan pertanyaan yang sama, kali ini dengan tatapan tajam yang membuat udara terasa menekan. Kinko, yang tubuhnya masih terkunci oleh es, tak sepenuhnya mengerti maksud pertanyaan itu. Namun rasa takut membuatnya memaksa diri menjawab. Dengan suara gemetar, ia menyebut bahwa dirinya hanyalah seorang prajurit yang bertugas menjaga kantor pemerintahan garnisun. Lalu menjelaskan bahwa ia hanya menuruti perintah ketika diperintahkan untuk mengejar dua orang asing yang kini berdiri di hadapannya. Namun jawabannya terasa lemah. Sang pendekar pedang menatapnya penuh keraguan, seakan-akan masih ada sesuatu yang disembunyikan. Panik, Kinko menambahkan penjelasan. Ia dan rekan-rekannya hanya bereaksi ketika mendengar perintah tangkap, persis seperti prosedur yang biasa dilakukan. Tetapi ketika ia mengingat kembali detail yang terucap sebelumnya, kesadarannya terhenti pada satu hal. Seruan, "Di sana mereka," bukan berasal dari divisi eksternal seperti dirinya, melainkan dari Kapten Roster, komandan divisi internal. Nama itu lolos begitu saja dari bibirnya, diikuti pengakuan tentang sifat buruk sang kapten, seorang perwira korup yang gemar menerima suap. Tanpa sadar, Kinko juga membuka rahasia lain. Ia bercerita bahwa salah seorang temannya pernah mencoba melaporkan Roster, hanya untuk berakhir dipindahkan ke penjagaan tembok dengan gaji dipotong setengah. Kenangan pahit itu membuat wajah Rio, sang penyihir air, menegang dengan ekspresi menyeramkan, seolah menatap langsung ke dalam jurang keputusasaan. Kinko menundukkan pandangan, tak berani menatap lebih lama. Akhirnya, kesimpulan pun diambil. Informasi yang diperoleh dari interogasi menunjukkan bahwa para prajurit hanyalah pion yang mengikuti perintah tanpa tahu alasan di balik pengejaran terhadap dua orang asing. Tentang kelompok Downs Border, Kinko menjelaskan bahwa mereka menyerang para bangsawan korup dan pedagang jahat, sosok-sosok yang kebal hukum, sehingga justru dianggap pahlawan oleh rakyat kecil. Ia juga menyebut rumor adanya kerjasama antara garnisun dan pemburu bayaran untuk memburu kelompok itu. Pernyataan Kinko memicu perdebatan singkat antara penyihir air dan pendekar pedang. Kinko menangkap kata-kata mengancam seperti dibungkam dan terlalu berbahaya, membuatnya yakin bahwa nyawanya sedang dipertaruhkan. Namun akhirnya Abel berusaha membujuk Rio agar mereka dibebaskan, keputusan yang membawa kelegaan luar biasa bagi Kinko, terutama setelah tahu sahabatnya, Grabai, masih hidup. Es yang membelenggu mereka pun dilepaskan, dan meski tubuh mereka belum bisa bergerak, mereka diperbolehkan bicara, asal tak membuat keributan. Ancaman terselubung dari Rio membuat Kinko ciut, tetapi mereka patuh. Setelah memastikan segalanya terkendali, dua penyelidik itu pergi, meninggalkan Kinko dan Grabai yang kini selamat namun masih terguncang. Dalam keheningan, keduanya bersyukur telah terhindar dari maut. Setelah meninggalkan Kinko dan Grabai, Rio dan Abel menyusuri jalanan gelap Zimarino sambil merenungi informasi yang mereka peroleh. Meski interogasi berhasil, Rio masih merasa iba. Bagi mereka, kedua prajurit itu hanyalah korban sistem korup yang menjerat garnisun. Ironisnya, bukan Abel yang menciptakan ketakutan terbesar dalam interogasi itu, melainkan Rio sendiri, dengan senyuman konstan dan permainan gergaji es yang menimbulkan kesan menyeramkan. Fokus mereka lalu tertuju pada sosok Kapten Roster, seorang atasan bengis, korup, dan licik yang menindas bawahan demi keuntungan pribadi. Bagi Abel, ia adalah ancaman nyata karena memiliki jaringan kuat ke atas. Sementara Rio menganggapnya sebagai pelaku kejahatan moral, terutama setelah mendengar bagaimana seseorang kehilangan segalanya karena menolak tunduk pada sistem. Setelah cerita dari Rio dan Abel selesai, maka Shin pun kini berpindah tepat menuju ke dalam markas rahasia Downs Border di kota Zimarino, sebuah bangunan sederhana dari luar, namun menyimpan struktur dalam yang penuh disiplin dan kesetiaan. 3 wanita berjubah hitam,
termasuk Flora sang pemimpin, baru kembali dari misi. Mereka disambut dengan hormat oleh Jigiban dan anggota lain, menunjukkan betapa besar wibawa Flora di mata para pengikutnya. Di dalam ruangan utama, para anggota inti Dawns Border berkumpul. Selain Flora, ada Kala sang pendekar, Nala sang penyihir, 3 saudara petualang Bireng, Viviana, Tatiana, dan Octavio, serta Doloteo, tangan kanan yang berperilaku seperti pelayan istana. Meskipun latar belakang mereka beragam, satu hal menyatukan mereka: kesetiaan mutlak pada Flora. Ceritanya panjang cuy, tapi intinya seperti ini. Dawns Border adalah kelompok pemberontak dari negara Federasi Handaliu. Mereka terdiri dari 17 Hunter Rank B, dengan ketua mereka bernama Flora. Tujuan mereka sederhana, yaitu untuk meruntuhkan penindasan dan ketidakadilan dari Federasi Handaliu, khususnya di negara bagian ini. Selain itu, mereka juga berniat menangkap serta menjatuhkan para koruptor. Karena hanya dengan cara itu, mereka bisa mengembalikan kesejahteraan bagi negara mereka. Karena pada dasarnya, mereka sudah tidak percaya kepada hukum negara. Mengingat hukum yang mereka buat selalu menguntungkan para kaum oligarki, sedangkan rakyat biasa seperti mereka terus diperas dengan uang pajak yang mencekik. Nah, atas dasar itulah, maka satu-satunya cara untuk dapat menghancurkan pemerintahan tirani ini adalah dengan menangkap sekaligus membunuh dalang di balik semua perbuatan korup para petinggi. Dia adalah seorang antek asing dari negara luar Volturino yang berperan sebagai pedagang, koruptor, pengkhianat, sekaligus bangsawan busuk yang merupakan otak dari kehancuran negara, yaitu orang bernama Elmefna. Sin pun kini kembali lagi menuju kepada Rio dan juga Abel. Pada saat yang sama, ketika kelompok Dawns Border sedang bermimpi tentang masa depan yang lebih baik di sebuah persembunyian rahasia di Zimarino, 2 sosok lain, seorang swordsman dan seorang water magician, justru terjebak dalam malam yang jauh dari harapan indah semacam itu. Di pusat kota yang sunyi, keduanya bersembunyi di persimpangan jalan yang gelap. Rio mengandalkan pasif sonar yang senantiasa aktif untuk memantau pergerakan di sekitarnya. Dari dalam salah satu bangunan, ia menangkap tanda kehidupan samar yang seharusnya tidak ada pada jam segelap itu. Abel segera memahami maknanya. Garrison telah menambah patroli. Pada pukul 3 dini hari, hampir mustahil ada alasan wajar bagi orang-orang untuk berkeliaran. Rio dengan imajinasinya yang absurd sempat membayangkan kelompok orang berjubah putih dengan obor menyala berkeliaran layaknya sebuah walking club di tengah malam. Namun kenyataan jauh lebih serius. Keamanan Zimarino sedang diperketat dan patroli itu bukan kebetulan. Suasana yang hening tiba-tiba terkoyak. Dari kegelapan, sebuah aura mematikan meledak, disertai cahaya merah dari sebilah pedang sihir. Seorang pria muncul begitu saja, berambut coklat oranye, berjubah biru gelap yang menyatu dengan bayangan malam. Ia sengaja menahan setiap gerakan, berdiam diri hingga tak terdeteksi oleh pasif sonar, menunggu saat paling tepat untuk menyerang. Pedang sihir di tangannya menyala garang, seolah menjadi tanda kematian yang tak terelakkan. Abel segera merespons. Tangannya terangkat, menggenggam erat pedang sihirnya sendiri. Pandangan pria berambut oranye itu menyempit ketika menyadari bahwa lawannya juga seorang pemilik Magic Blade. Dalam sekejap, jarak di antara mereka menghilang. Tebasan pertama jatuh, keras, ganas, dan berat. Abel menangkisnya dengan presisi sempurna. Denting logam membelah udara. Ekspresinya tetap datar, dingin, seolah tidak terusik sedikit pun oleh kekuatan lawan. Namun di balik ketenangan wajahnya, pikirannya bergejolak hebat. Pedang itu terasa luar biasa berat. Setiap ayunannya syarat dengan pengalaman pertumpahan darah. Aura yang menyelimuti lawan sama sekali tidak mirip dengan prajurit Garrison. Bahkan bukan pula seperti adventurer kebanyakan. Usia pria itu tampak sebaya dengannya, tetapi bekas luka kehidupan yang terbaca dari gerakannya jelas berbeda. Abel adalah seorang adventurer, sementara pria ini lebih mirip seorang warrior atau mungkin pembunuh yang terbiasa hidup dalam bayang-bayang darah. Dari aura itu, Abel bisa merasakan satu hal yang pasti. Pria ini telah menghabisi ratusan nyawa, entah 100 atau bahkan 200 orang. Lawannya pun kini menyadari hal yang sama. Hanya dengan satu tebasan,
Pria berambut oranye itu tahu bahwa Abel bukanlah target sepele. Kesombongan awalnya lenyap, tergantikan oleh keseriusan yang murni. Pertarungan di jalanan Zimarino itu bukan lagi bentrokan kebetulan. Malam itu mempertemukan dua dunia yang sama sekali berbeda. Seorang adventurer yang ditempa pengalaman keras melawan seorang pria yang lahir dari pembantaian dan darah. Dan Abel sadar, sepanjang hidupnya, ia nyaris tak pernah berhadapan dengan tipe lawan seperti ini.